Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dalam pertemuan keempat filsafat transformatif. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas tentang hal ihwal realitas di dalam filsafat. Dalam pemaparan kali ini perlu saya tekankan bahwa realitas dalam filsafat transformatif bukanlah upaya untuk mengkonstruksi atau melakukan upaya penemuan baru terhadap gagasan-gagasan atau perspektif-perspektif tentang realitas yang telah dikemukakan atau telah ditemukan oleh beragam filsuf tentang realitas ini, yang kita bisa temukan pemaparan lebih lengkapnya pada materi-materi filsafat khusus, ya ini ontologi. Tapi dalam pembahasan kali ini yang lebih ditekankan atau menjadi fokus utama saya adalah menemukan fungsi-fungsi transformatif dari realitas itu atau pandangan tentang realitas itu. Beragam perspektif tersebut pada dasarnya meskipun mungkin bertentangan, tetapi pada prinsipnya memiliki apa yang saya sebut dengan fungsi-fungsi transformatif. Mengapa fungsi transformatif ini perlu ditekankan? Karena bagi saya, seperti yang dikemukakan pada beberapa pertemuan sebelumnya, filsafat yang membumi itu, filsafat yang aksentuatif terhadap berbagai permasalahan kehidupan, adalah filsafat yang dibutuhkan sebenarnya oleh setiap orang. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menjabarkan tiga klasifikasi lagi yang merupakan pengayaan daripada klasifikasi yang telah ditemukan pada kuliah-kuliah atau saya paparkan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Yang pertama, saya menyebut tipologi yang pertama ini adalah realitas absolut. Realitas absolut adalah sebuah konsep yang kemudian memberikan ciri-ciri khusus terhadap apa yang kita sebut dengan realitas absolut. Yang pertama, cirinya adalah dia sesuatu yang tak terbantahkan. Tidak mungkin diingkari realitas absolut itu. Ada wujud realitas itu adalah sesuatu yang tak teringkari. Apakah dia berupa bentuk-bentuk realitas konstruktif atau bentuk-bentuk realitas atau kita sebut saja hiperrealitas ala Jean Baudrillard, itu juga merupakan realitas, cuma bentuknya aja yang kemudian berbeda. Ciri kedua adalah di samping sesuatu yang tak terbantahkan, realitas absolut ini juga adalah sesuatu yang tak terdeskripsikan. Karena apapun bentuk-bentuk deskripsi tentang realitas ini, pada dasarnya pemahaman primordial kita tentang realitas ini jauh lebih mudah dibanding segala bentuk deskripsi yang kemudian bisa kita temukan. Yang berikutnya, yang ketiga, sifat ketiga adalah ciri khusus realitas absolut ini adalah maha meliputinya. Dia meliputi segala sesuatu, menjadi predikat bagi segala sesuatu. Dia bisa menjadi predikat bagi segala sesuatu tanpa mempredikasi sesuatu dengan ada misalnya atau wujud, maka kita tidak bisa menegaskan keberadaan atau menguraikan deskripsi berikutnya dari sesuatu itu. Misalnya kucing itu ada, setan itu ada, dan sebagainya. Inilah tiga ciri utama dari realitas absolut. Dia tak terbantahkan, tak terdeskripsikan, dan sifatnya yang maha meliputi. Sifat berikutnya adalah karena dia sifatnya maha meliputi, maka realitas absolut itu pasti tunggal. Karena selainnya adalah tiada. Sifat kemaha meliputian itu merupakan sesuatu yang menandakan, mengimplikasikan bahwa realitas absolut itu pasti tunggal. Inilah 4 sifat utama dari realitas absolut. Pemaparan saya ini sebenarnya sudah kita bisa banyak temukan di dalam
pembahasan-pembahasan di dalam ontologi, terutama pembahasan tentang wujud yang mungkin kita akrab dengan pemaparan tentang wujud dalam filsafat Islam misalnya. Inilah realitas yang dalam tipologi saya yang pertama, yaitu realitas absolut. Lalu apa fungsi transformatif realitas ini? Apa fungsi transformatif dari pandangan kita tentang realitas absolut? Pada dasarnya, fungsi transformatif realitas absolut ini adalah fungsi-fungsi penajaman intuitif, fungsi-fungsi penajaman spiritualitas, pengembaraan terakhir daripada upaya pengembaraan intelektual kita terhadap hakikat realitas akan menyampaikan kepada kita pada hakikat ini, hakikat realitas absolut. Jadi semakin kita merasakan kehadiran realitas absolut itu, merasakan maha meliputinya realitas absolut itu, merasakan bahwa kita pada dasarnya dilingkupi realitas absolut itu, maka pada dasarnya fungsi transformatifnya adalah upaya untuk menegaskan sebuah proses penyucian diri dari seorang manusia. Dalam pertemuan sebelumnya, saya telah menjabarkan tentang mazhab spiritualisme yang salah satu variannya adalah varian deskriptif eksistensial, yaitu proses utama dalam pemahaman filsafat adalah upaya kita untuk membersihkan diri dari apa yang namanya noda-noda, apakah itu dosa, kesalahan, akhlak tercela dan sebagainya. Inilah fungsi-fungsi transformatif dari apa yang kita sebut dengan realitas absolut. Menyelami realitas absolut berarti melakukan proses penyucian diri. Sifatnya lebih spiritualis dan kita bisa temukan dalam berbagai macam tata cara atau metodologi pembersihan diri yang telah disumbangkan oleh beragam agama. Khusus Islam kita bisa menemukannya di dalam pembahasan tentang irfan. Apakah irfan yang bersifat teoritis atau irfan yang bersifat praktis? Bukan tempatnya kita menjelaskan dengan lugas atau menjelaskan dengan rinci apa yang kita sebut dengan irfan teoritis atau irfan praktis atau tasawuf teoritis atau tasawuf praktis. Secara epistemologis, penjelajahan kita atau penelusuran kita atau penyelaman kita pada realitas absolut bisa kita baca atau kita bisa detailkan pembacaan kita itu pada apa yang saya sebut dengan paparan tentang ilmu huduri. Inilah fungsi transformatif dari realitas absolut. Yang kedua, apa yang kemudian saya bagi lagi dalam tipologi jenis kedua, yakni realitas objektif. Realitas objektif adalah sebuah realitas yang pada dasarnya merupakan fenomena apa adanya, sesuatu yang memang benar apa adanya, apa yang saya deskripsikan tentangnya merupakan cerminan dari realitas itu. Validitas deskripsi saya, validitas penjelasan saya, penggambaran saya tentang realitas tersebut hanya akan bisa benar jika bersesuaian dengan realitas absolut itu. Realitas objektif itu. Inilah yang saya sebut dengan realitas objektif. Ketika Anda meraba tangan Anda, itu misalnya meraba kulit Anda yang halus, itu adalah realitas absolut. Air dipanaskan 100 derajat mendidih, itu realitas absolut. Bahwa di depan Anda lagi berbincang dengan seseorang, itu adalah realitas absolut. Realitas absolut, sekali lagi saya ulang, realitas objektif itu pada dasarnya adalah realitas yang memiliki aksentuasi kebenaran objektif. Aksentuasi kebenaran objektif yang kita bisa temukan di dalam mazhab positivisme.
para pendengar sekalian, realitas objektif ini bisa kita paparkan fungsi-fungsi transformatifnya pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama sains. Apakah dia berupa natural science atau ilmu alam maupun social science atau ilmu-ilmu sosial, baik dalam berupa sains murni atau sains terapan. Nah, penegasan keobjektifan realitas itu adalah ketika pemikiran kita, penggambaran kita tentang realitas itu bersesuaian dengan realitas tersebut, bersesuaian dengan sifat-sifat, hukum-hukum realitas tersebut. Itu yang disebut dengan realitas objektif. Nah, dalam sains, terutama ilmu-ilmu alam, pandangan objektivisme realitas ini merupakan sesuatu yang sangat umum ditemukan, bahkan pada dasarnya ilmu ini lebih ditegakkan oleh pandangan objektivitas tentang realitas itu. Ilmu-ilmu sosial juga memiliki beberapa varian gagasan atau aliran yang sebenarnya bersepakat dengan ilmu alam tentang apa yang disebut dengan realitas objektif itu. Nah, inilah fungsi transformatif dari realitas objektif. Ini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat karena elaborasi, karena penggalian yang ekstensif, luar biasa terhadap beragam realitas yang kemudian direkayasa sehingga menghasilkan instrumen atau temuan-temuan yang memudahkan kehidupan manusia. Apa yang sekarang terjadi berproses, ya ini saya mengambil membuat video ini adalah pada dasarnya merupakan fungsi transformatif dari apa yang disebut dengan realitas objektif itu. Yang terakhir adalah apa yang saya sebut dengan realitas konstruktif. Sebuah pandangan bahwa pada dasarnya realitas yang ada di depan kita, terutama realitas-realitas yang berkaitan dengan realitas sosial, kebudayaan, politik, budaya dan sebagainya, itu hanyalah sebuah konstruksi, sesuatu yang pada dasarnya mencerminkan pandangan yang relatif terhadap realitas. Jadi bagi mereka yang memahami realitas konstruktif, maka mereka menolak apa yang kita sebut dengan realitas objektif itu. Tidak ada realitas alam itu. Realitas pada dasarnya adalah sesuatu yang dibentuk, sesuatu yang dikonstruksi, sesuatu yang dikembangkan, dimanipulasi, diproduksi, dan kemudian direproduksi untuk melanggengkan. Misalnya menurut Michael Foucault, melanggengkan kekuasaan yang berada di balik realitas itu. Misalnya ya, kalau Anda membaca buku Manufacturing Consent-nya Noam Chomsky, maka kemudian realitas yang dipaparkan oleh media massa disajikan kepada kita pada dasarnya adalah realitas yang telah dikonstruksikan oleh semacam kuasa di balik media massa agar mengarahkan opini kita, perspektif kita, pemikiran kita untuk menyepakati sesuatu yang direstui oleh sang pemilik modal itu, sang kuasa itu, dan menafikan apa yang disebut dengan antitesa atau lawan-lawan dari pemilik modal kuasa itu. Realitas konstruktif ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita nafikan keberadaannya. Dia ada. Apa yang kita sebut dengan hoax merupakan refleksi dari apa yang saya sebut dengan realitas konstruktif itu. Nah, fungsi-fungsi transformatif dari realitas konstruktif adalah pada dasarnya merupakan upaya kita untuk
apa yang disebut dengan eh, secara teknis ya istilahnya itu adalah sebuah pemahaman intersubjektivitas. Pada dasarnya kita masing-masing memaknai realitas dengan cara yang berbeda, meskipun pada tingkat tertentu kita juga memaknainya sama, tapi pada realitas yang begitu kompleks semacam realitas sosial, politik, dan budaya, maka kita memiliki pandangan tersendiri yang berbeda. Bagi seseorang yang berkontestasi terhadap satu tokoh, maka eh, sangat mungkin saja terdapat perbedaan pemaknaan atau perbedaan interpretasi terhadap tokoh tersebut. Hal ini kita bisa temukan misalnya fenomenanya misalnya di Amerika ketika Donald Trump berhadapan dengan Hillary Clinton, atau Donald Trump berkontestasi dengan Joe Biden. Hal ini juga kita bisa temukan misalnya di Indonesia yang membuat bangsa ini hampir terpecah ke dalam isu-isu primordial. Alhamdulillah bangsa ini berhasil bertahan kontestasi, mulai dari kontestasi pilpres, kontestasi pemilihan kepala daerah dan sebagainya, membuktikan bahwa apa yang kita sebut realitas konstruktif itu memang betul-betul ada. Dan realitas konstruktif itu kemudian direproduksi, disebarluaskan melalui berbagai channel, berbagai media yang sebenarnya tidak mencerminkan kebenaran objektif itu. Di dalam teori politik kita mengenal apa yang kita sebut dengan black campaign ya, atau negative campaign. Black campaign itu adalah pada dasarnya upaya untuk mengkonstruksi sebuah realitas yang pada dasarnya tidak mencerminkan realitas itu sendiri. Kita sama-sama sepakat, salah satu tangan kanan penasihat Hitler mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kebodohan dikali 1000 ya. Nah, itu adalah sebuah fakta yang kita tidak mungkin bisa tolak keberadaannya. Itu adanya sebuah realitas yang menurut saya adalah realitas konstruktif itu. Fungsi transformatifnya adalah upaya untuk melakukan apa yang kita sebut dialog intersubjektif, atau melakukan upaya dialog untuk menemukan pada dasarnya kesepahaman, meskipun tidak harus satunya mengalah terhadap yang lain, tapi upaya kita untuk memahami, berempati terhadap satu pandangan terhadap pandangan lain. Itu yang pertama. Fungsi keduanya adalah fungsi-fungsi emansipatoris. Bila kita mengetahui bahwa realitas konstruktif itu buruk bagi misalnya sebuah komunitas atau bangsa atau apapun namanya, maka kita harus sama-sama berupaya untuk melakukan proses-proses anti penindasan seperti itu, upaya untuk melakukan perlawanan sosial agar apa yang kita sebut dengan realitas palsu itu yang dikonstruksi itu bisa kita musnahkan. Inilah yang kemudian menjadi concern dalam berbagai seminar-seminar nasional maupun internasional tentang hoax. Bagaimana hoax itu kemampuannya dalam memecah sebuah bangsa atau bahkan membuat sebuah pemerintah itu gagal dalam mengambil sebuah keputusan atau keliru dalam mengambil sebuah keputusan. Fenomena Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, itu adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah Inggris kemudian menelan mentah-mentah hoax dan kemudian membuat kebijakan yang kita sebut dengan Brexit. Fungsi-fungsi emansipatoris ini merupakan sebuah upaya untuk melawan segala jenis realitas konstruktif yang kita bisa sebut dengan hoax. Jadi di samping upaya untuk mendialogkan misalnya saya memaknai A dengan cara yang berbeda, kemudian kolega saya memaknai realitas secara berbeda, kemudian kita dialogkan untuk mencapai kesepahaman. Saya bisa memahami kenapa dia berpikir demikian, dan kemudian dia juga bisa memahami kenapa saya berposisi demikian. Ambil contoh misalnya mazhab saya A, dia B, kemudian kami mendialogkannya karena kami berbeda dalam mempersepsi tentang Islam. Tapi yang paling utama adalah upaya untuk berempati satu sama lain. Saya bisa memahami kenapa dia memilih berbeda dengan saya. Itu fungsi-fungsi intersubjektif, fungsi-fungsi transformatif
intersubjektif agar mencapai kedamaian, toleransi dan sebagainya. Tapi fungsi-fungsi emansipatoris adalah fungsi-fungsi perlawanan sosial. Mungkin pertemuan kedua saya telah membahas tentang salah satu filsuf yang disebut Gadfly, filsuf yang melakukan upaya perlawanan terhadap kuasa-kuasa yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Beragam filsuf itu telah memberikan contoh kepada kita perlawanan. Mereka bukan hanya filsuf tapi juga sekaligus aktivis. Nah, mereka mampu mengidentifikasi realitas konstruktif yang merugikan atau destruktif terhadap realitas itu sendiri. Ini yang saya sebut dengan fungsi-fungsi transformatif dari apa yang kita sebut dengan realitas konstruktif. Fungsi ketiga adalah fungsi-fungsi pragmatis misalnya. Mengapa saya memilih memaknai sesuatu padahal mungkin saya sadar bahwa maknanya itu tidak tunggal, karena mungkin bagi saya makna yang saya pilih itu berguna bagi saya. Ya, kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan apa-apa yang mampu kita lakukan dari sebuah pemaknaan, atau ketika kita ingin mengubah hidup kita memerlukan upaya pemikiran memaknai sesuatu, dan maknanya itu harus memudahkan kita dalam memperbaiki kehidupan kita. Itu adalah fungsi transformatif yang ketiga, yaitu fungsi-fungsi pragmatis. Pada tingkat ini kita bisa lihat realitasnya sehari-hari, di mana ketika orang memilih sebuah makna, yang makna itu sebenarnya dia pilih hanya karena itu mudah, hanya karena itu melegakan dia, hanya karena itu memudahkan dia. Dia tidak berpretensi untuk melakukan upaya pencarian mendalam terhadap beragam makna yang mengitari satu objek itu. Dia hanya memilih itu agar hidupnya lebih mudah, lebih gampang. Apalagi kalau misalnya kehidupan yang dia jalani itu tidaklah membuat dia menjadi orang jahat. Inilah fungsi transformatif realitas konstruktif yang ketiga, yaitu fungsi-fungsi pragmatis. Para pemirsa sekalian, ketiga fungsi ini merupakan ketiga fungsi realitas konstruktif ini merupakan pembahasan kita yang terakhir, yakni fungsi intersubjektivitas adalah fungsi-fungsi dialogis, upaya membangun pemahaman untuk menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik, yang lebih toleran dan sebagainya. Contoh kasus misalnya ya, contoh kasus adalah mendialogkan pemahaman keagamaan kita yang berbeda, bukan untuk mengalahkan yang satu, tapi untuk memahami dan kemudian membangun upaya sinergi dalam menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik. Yang kedua adalah fungsi-fungsi emansipatorik, adalah fungsi-fungsi perlawanan terhadap realitas-realitas konstruktif yang merusak, yang kita bisa kategorikan sebagai hoax. Yang ketiga adalah fungsi-fungsi pragmatis, adalah fungsi-fungsi yang memudahkan kita menjalani kehidupan. Kita harus memilih makna yang memudahkan kita, dan kita harus menghindari makna-makna yang merugikan kita. Terima kasih atas perhatian para pemirsa yang saya hormati. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari pembahasan tentang realitas dan fungsi-fungsi transformatifnya. Saya tutup. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.